Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizani Zakaria dari Prodi Akuntansi dengan NIM 01121036 akan mempresentasikan materi rasio keuangan dari mata kuliah seminar keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Sukoco STMM. Pengertian rasio dapat dipahami sebagai perbandingan suatu angka tertentu pada suatu akun terdapat angka dari akun lainnya. Analisis rasio bermanfaat karena membandingkan suatu angka secara relatif sehingga bisa menghindari kesalahan penafsiran pada angka mutlak yang ada di dalam laporan keuangan. Definisi rasio keuangan menurut Kashmir merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Menurut Bambang Rianto, mengenai definisi rasio keuangan, yaitu rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan finansial suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena alasan ini dapat dipergunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan keuangan perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan menurut Raharjo. Rasio keuangan perusahaan diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu A. Rasio likuiditas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. B. Rasio solvabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. C. Rasio aktivitas, yang menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. D. Rasio profitabilitas dan rentabilitas, yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibanding penjualan atau aktiva. E. Rasio investasi, yang menunjukkan rasio investasi dalam surat berharga atau efek khususnya saham dan obligasi. Manfaat dan penggunaan rasio keuangan. 1. Alat untuk menilai kinerja prestasi perusahaan. 2. Sebagai rujukan pembuatan perencanaan. 3. Mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. 4. Memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi. 5. Sebagai penilaian bagi stakeholder organisasi. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam rasio likuiditas, analisa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. 1. Rasio lancar. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Current ratio sama dengan aktiva lancar per hutang lancar kali 100%. Rasio cepat. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Quick ratio sama dengan aktiva lancar kurangi persediaan per hutang lancar kali 100%. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas bertujuan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas perusahaan dalam menggunakan dana tanah secara efektif dan efisien. Dalam analisa aktivitas, rasio yang digunakan adalah 1. Perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur aktivitas atau likuiditas dari persediaan perusahaan. Rumusnya inventory turnover, harga pokok penjualan per persediaan kali 100%. 2. Rasio perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan total aset turnover sama dengan penjualan per modal aktiva kali 100%. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Apabila perusahaan likuidisasi dibubarkan, rasio yang digunakan adalah rasio utang terhadap aktiva. Rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusnya di bawah ini, debt to asset ratio total hutang per modal aktiva kali 100%. Rasio hutang terhadap ekuitas.
Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Guna mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan, debt to equity ratio total utang per modal sendiri kali 100%. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. 1. Margin laba kotor. Margin laba kotor adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Gross profit margin sama dengan laba kotor per penjualan kali 100%. Margin laba operasi. Margin laba operasi adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi, kecuali bunga dan pajak, atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Operating profit margin sama dengan laba setelah pajak per penjualan kali 100%. Margin laba bersih. Margin laba bersih adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Net profit margin, laba setelah pajak per penjualan kali 100%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.